Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan hari ini, terima kasih buat renungan hari ini, terima kasih juga untuk waktu yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk bisa mendengarkan dan untuk bisa juga mau melakukan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kesempatan kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam renungan kita hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, kami ambil dari Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai murid atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita pun bisa meneladani cerita dan kisah hidup dari Petrus yang setia sampai akhir di dalam hidupnya untuk mengikut Yesus. Petrus seorang murid yang setia sampai akhir hidupnya juga untuk mengikutinya. Oleh karena itu perlu untuk kita teladani kisah cerita hidupnya. Mungkin saat kita masih muda, kita tidak ada banyak hal yang merintangi kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita masih bebas menentukan arah kehidupan kita karena kita ada belenggu tenaga yang membuat diri kita ini terbatas untuk melakukan banyak hal. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap dibentuk melalui hal yang tidak kita inginkan pun di dalam kehidupan kita, misalnya itu juga penderitaan, tetap juga harus setia kepada panggilan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Percaya setiap jalan kehidupan kita, termasuk penderitaan, dapat menjadi bagian dari panggilan dan kemuliaannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk taat walaupun hidup kita terasa sulit. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan hidup enak-enak saja, maka kita mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, ketika hidup kita menderita sekalipun, kita harusnya tetap mengikut Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka karena disitulah kasih dan ketaatan itu terjadi, diuji, dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ketika kita mengikut Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan enak ataupun sulit, dalam keadaan penderitaan sekalipun, disitulah kita diuji betul-betul keimanan kita kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa kita diuji dan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mundur ketika kita menderita, kita tidak boleh menyerah ketika hidup kita sulit, tetapi kita harus tetap mengikut Tuhan di dalam hidup kita dalam segala kondisi kehidupan. Demikian yang boleh kami bagikan pada saat hari ini. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah renungan hari ini menjadi benar-benar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau taat di hadapan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami, baik dalam keadaan senang maupun menderita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.